Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi. Balik lagi di video bareng hari ini ya. Gimana kabar kalian? Semoga masih dalam kabar baik aja di kondisi saat ini. Oke, kali ini kita mau ngomongin salah satu smartphone terbaru teranyar di tahun 2021 dari Realme untuk kali pertamanya ya guys. Jadi bisa dibilang adalah pemanasan yang cukup mengagetkan. Kenapa? Karena infonya dibanderol dengan harga sejutaan nih. Kalian bisa dapetin smartphone yang so powerful sekali untuk kebutuhan main game. Wow, jadi kemarin juga sempat ramai juga di DM katanya Mbak bahas Realme Narzo 30A dong gitu kan ya. Jadi ya yuk langsung aja kita tonton videonya sampai akhir ya. Nah, karena cukup ramai beberapa yang nge-DM soal Realme Narzo 30A ini, jadi kemarin tuh mau bikin video unboxingnya cuman agak telat ya guys, karena ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Jadi, sebagai informasi nih, kalau teman-teman beli Realme Narzo 30A ini bakal dapetin box itu berwarna biru guys. Iya, fresh banget ya. Jadi kenalin dia Realme Narzo 30A 30A nih guys. Jadi sebelum sampai akhir video, gue mau sedikit kasih bocoran buat kalian ya. Kalau misalkan Realme Narzo 30A ini adalah memiliki baterai yang besar 6000 mAh, powerful ya, karena menggunakan prosesor gaming dan punya desain yang so kece kayak gini. So, mari aja langsung kita bahas untuk bagian desainnya dulu ya. Realme Narzo 30A bisa dibilang membawa desain baru yang cukup unik dan beda dari biasanya. Dan yang tampak jadi pembeda banget pada bagian bawahnya ya, itu ada diagonal stripe design gitu, yang kalau kita gerakan itu jadi so kece gitu ya. Jadi kayak ada efek 3D gitu guys. Pokoknya ini anak muda banget lah untuk bagian desainnya. Dan kalau teman-teman yang nggak suka varian warna gelap kayak gini, sebenarnya juga tersedia varian warna birunya, yang itu juga kayaknya nggak kalah menarik nih guys. Jadi sesuai aja dengan selera kalian, warna hitam apa warna biru. Oke, penempatan sensor sidik jarinya itu ada di bagian belakang ya, yang cukup responsif. Dan gak lupa berhiasi juga logo Narzo di bagian samping sini ya guys. Dan terlihat itu tampak sopan. Gue sih ngeliatnya ini brandingnya tetap jalan, tapi estetika tetap dijaga. Good job Realme. Jadi overall secara build quality udah baik ya, terasanya tuh so solid banget dengan bobot 207 gram dan finishnya itu rapi ya di tiap sudutnya, walau bagian back cover ini gue tuh ngerasanya sedikit kopong gitu. Kalau untuk bagian layar sendiri luasnya tuh 6,5 inch, resolusinya XD plus berhiasi mini water drop kayak gini, dan infonya juga berlapis Gorilla Glass gitu di bagian layarnya ya guys. Dipakai untuk kebutuhan streaming YouTube oke sih, bisa kita setting di settingan 1080 pixel gitu, dan gue tuh ngelihatnya ini cukup baik ya keluaran warna yang dihasilkan. Khususnya untuk kecerahan layar udah baik ya untuk di kelasnya. Realme Narzo 30A ini tuh menggunakan Realme UI berbasis Android 10, dan infonya tuh nanti bakal dapat update software nih guys ke Realme UI versi 2.0, dan gue sih harapannya semoga semakin minimalis ya UI yang ditawarin. Varian yang lagi kita pegang ini tuh dengan RAM 4GB, internal memorinya 64GB. Bila dirasa untuk internal memorinya masih kurang, nggak perlu khawatir nih guys. Untungnya nih pada SIM tray ini bisa menampung 3 slot sekaligus, jadi bisa nambahin microSD up to 256GB dan juga 2 SIM sekaligus. Nah, untuk urusan performa sendiri udah nggak usah diragukan ya guys. Kalau gue sih ngeliatnya seri Narzo ini emang diperuntukkan bagi kalian tuh yang concern soal performa. Jadi mengingat harganya tuh yang katanya hanya sejutaan, itu kan bisa dapetin MediaTek Helio G85 guys. Jadi so powerful banget ya untuk di kelasnya. Dan dari tadi kita ngomongin katanya sejutaan, karena emang pada saat video ini dibuat nih, gue tuh belum tahu harga resminya berapa ya guys. Jadi ya kita anggap aja ini sejutaan. Kalau 199 kayak gimana? Sebagai informasi, untuk seorang tutu yang dihasilkan sendiri tuh mencapai 204 ribuan gitu ya. Jadi kemarin tuh gue pakai untuk kebutuhan main game Asphalt 9 dengan grafik high selama setengah jam, itu konsumsi daya baterainya terpakai hanya 5%. So far gue ngerasanya grafik yang ditampilin so stabil dan jarang nemuin patah-patah gitu. Kalau kebutuhannya main PUBG, dapat settingan grafik smooth ultra atau bisa juga di XD high. Dengan durasi pemakaian selama 30 menit, itu daya tahan baterai berkurang sekitar 10%-an gitu. Dan bagi gue yang gak melulu tentang game ya, itu gue ngerasanya sih sudah lancar dan juga suhunya tetap terjaga nih. Sedangkan kalau dipakai untuk kebutuhan main CODM, itu dapat di settingan medium high ya. Nah, kemarin tuh gue ceritanya kangen gitu ya, pengen nyobain main game Harvest Moon. Kalian tahu kan ya, pengen sedikit bernostalgia. Akhirnya gue cobain main game itu pada smartphone ini, dan so far sih setelah pemakaian selama 1 jam 30 menit, itu konsumsi dayanya hanya terpakai sekitar 10%. Wah gila, ini sih gamenya emang legend banget ya. Itu gue gak berasa hampir 2 jam ya nyobain HP ini saat main game Harvest Moon.
Overall gue tuh ngerasanya untuk di harganya ya, performanya tuh udah baik. Pantas saja Realme sendiri nyebutnya adalah power up the game, karena emang sensasi yang dirasain pada saat main game pada HP ini so happy sekali. Ditambah lagi kan yang perpaduan baterai besar Mega 6000 mAh nya ini itu makin ya nggak udah main gamenya nih. Karena berasanya ya so powerful, juga awet juga baterainya, jadi ya perpaduan yang klop lah kalau untuk bagi kalian yang suka main game berlama-lama. Selain dipakai untuk kebutuhan game yang terbilangnya awet baterainya, HP ini juga gue pakai untuk kebutuhan nonton ya guys. Jadi biasanya nih dari studio tuh gue kalau pulang ya, biasanya sambil jalan itu gue sambil nonton. Jadi posisinya tuh baterai tinggal 10%, tapi masih bisa banget nemenin aktivitas gue nonton ya selama kurang lebih sekitar 1 jam lebih gitu, dan itu pun masih nyisa. Terus kemarin juga pernah nih ya guys, posisinya tuh baterai di 5% gitu, dan gue pakai untuk Google Maps selama setengah jam, itu baterainya masih nyisa sekitar 2%. Jadi cuma kepake 3% aja. Wah, awet banget baterainya. Nah, kalau untuk urusan chargingnya sendiri sudah cukup kekinian ya guys, pakai USB yang sudah Type-C, dan chargernya ini support pengecasan di 18 watt. Dan karena ini cukup besar ya baterainya 6000 mAh, gue sih nyaranin ngecasnya itu ditinggal sambil tidur siang aja guys. Ya karena ya terbilangnya 2 jam lebih gitu untuk pengisian dari 0 sampai 100%. Dan ini wajar, toh dipakai juga awet terbilangnya ya. Terus kalau untuk sektor kameranya, bagian ini nggak begitu digebor-geborkan memang, karena kameranya itu terbilangnya cukup minimalis, yaitu dilengkapi dengan 13 megapiksel AI dual kamera. Jadi sorry to say, kalian tuh nggak bisa nikmatin lensa ultra wide, lensa deep, ataupun lensa makro pada HP ini. Tapi untuk hasil kamera belakang sendiri itu gue acungi jempol. Kenapa? Ya kita lihat dulu ya guys, untuk mode kameranya itu ada apa aja nih yang dibawanya. Dari mulai adanya night mode yang bisa kalian kreasiin pakai filter macam cyberpunk, flamingo, dan juga modern gold. Ini keren sih terbilangnya karena bisa hadir di kelas entry level. Ada juga mode foto yang disertai dengan chromabus untuk hasil warna yang lebih gonjreng. Ada juga mode portrait, time-lapse, slow motion, hingga mode pro. Untuk hasil foto sendiri ini di luar dugaan gue sih, ternyata terbilangnya cukup baik ya untuk urusan warna yang dihasilin. Nggak begitu pucat asalkan foto di kondisi cahaya yang berlimpah. Pokoknya untuk kebutuhan pamer di sosmed bisa banget sih ini. Kalau untuk kamera depan sendiri dilengkapi dengan 8 megapiksel dan juga AI beauty. Sedangkan untuk foto malamnya yang terbilangnya asik, bisa kita kreasiin juga pakai efek yang udah tersedia dari mulai cyberpunk, flamingo, modern gold. Pokoknya ini menarik sih, bisa kita temuin di smartphone 1 jutaan. So guys, lagi nyobain kamera belakangnya Narzo 30A. Jadi ini tuh dia perekaman videonya maksimum hingga 1080 30 fps. Teman-teman bisa lihat hasil warna dan juga suaranya bakal kayak gimana ya. Bisa di kolom komentar ya guys. Oke, dan sekarang kita akan beralih ke kamera depannya. Hai, kali ini contoh perekaman kamera depannya Realme Narzo 30A. Jadi kamera depan itu mampu merekam video maksimum hingga 1080 30 fps. Coba kita sambil jalan ya guys. Jadi kalau diajak sambil jalan bakal kayak gini hasilnya. Iya, coba teman-teman perhatiin ya, warnanya hijaunya, langitnya, dan juga gedung-gedung ini warna birunya dapet ya. Jadi ya segitu aja untuk tes daripada kamera depan Realme Narzo 30A. Terus di komentar pendapatnya kayak gimana? Oke guys, jadi segitu aja untuk video kali ini cerita gue tentang Realme Narzo 30A. Jadi buat teman-teman yang nyari smartphone yang mengutamakan performa, desain yang kece, dan juga punya baterai yang besar, itu Realme Narzo 30A ini bisa jadi pilihan buat kalian ya guys. Alternatif smartphone sejutaan lah katakanlah. Jadi udah ketara ya guys, siapa sih pangsa pasar Realme Narzo 30A ini? Pastinya buat kalian para kaula muda nih yang hidupnya tuh nggak bisa jauh-jauh dari smartphone ya. Yang pengen tuh smartphone yang ngebut pakai Helio G85. Ini sih sudah powerful untuk di kelasnya ya. Ya udah, sekian dari gue. Terima kasih sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan tulis aja di kolom komentar pendapat kalian tentang Realme Narzo 30A itu kayak gimana. Tulis di kolom komentar ya guys. Sekian dulu lagi, dan Satya bilang see you, bye bye.